Jumpa lagi dengan Ibu Yo dalam bahan materi pada kelas 11 multimedia. Di sini kita akan lanjut pada bab 2, yaitu tentang membuat tipografi pada Corel Draw. Nah, sebelum kita membuat tipografi pada Corel Draw, kita akan mempelajari tentang tipografi. Baik. Nah, kita akan masuk tentang apa itu tipografi. Ya, kita akan mengetahui dan lebih mengenal lebih dalam lagi tentang tipografi. Ya, di sini tipografi merupakan suatu jenis seni cetak atau tata huruf dalam kesenian dan termasuk teknik yang memilih dan juga menata huruf dengan memperhatikan pengaturan penyebarannya pada ruang-ruang yang tersedia sehingga mampu menciptakan kesan tertentu dan dapat menolong para pembaca untuk menciptakan kesan sehingga para pembaca dapat merasa nyaman saat membacanya. Baik, peran dari tipografi merupakan yaitu untuk menyampaikan informasi atau ide dari suatu halaman ke pengamat. Sehingga secara tidak sadar kita semua selalu terhubung dengan tipografi di setiap saat. Misalnya, seperti kita bermain medsos atau media sosial yang ada kita baca ataupun yang kita lihat, dan juga koran yang dimana sebuah kertas yang kita baca pada setiap pagi, dan juga masih banyak contoh-contoh lainnya yang di dalamnya ada unsur dari tipografi. Nah, tipografi ini dikenal dengan seni yang merupakan adalah desain atau karya yang menggunakan huruf yang terdapat elemen utama dan pengertian dari huruf yang digunakan untuk lambang bunyi yang bisa diabaikan. Baik, selanjutnya kita akan mempelajari tentang sejarah tipografi. Baik, sejarah tipografi ternyata dimulai dari penggunaan piktograf, merupakan bentuk bahasa yang digunakan oleh Viking Norwegia. Sehingga dahulu kala dalam negara Mesir berkembang jenis huruf hieratia atau yang disebut dengan hieroglif pada sekitar abad 1300 sebelum Masehi. Selanjutnya, bentuk dari tipografi tersebut adalah suatu akar dari bentuk demotia yang pada zaman dahulu kala dituliskan menggunakan pena yang khusus. Selanjutnya, pada puncak perkembangan dari tipografi tersebut terjadi kurang lebih pada 8 sebelum Masehi di Roma pada saat orang Romawi belum membentuk daerah kekuasaannya. Nah, sehingga pada saat itu Romawi tidak mempunyai sistem penulisannya sendiri, sehingga mereka mempelajari tentang sistem tulisan atau Etruska dan disempurnakan oleh penduduk asli dari Italia, lalu terbentuklah huruf-huruf Romawi. Baik, di sini kita akan mempelajari tentang beberapa prinsip-prinsip dari tipografi. Nah, adik-adik bisa melihat ada gambar dan juga ada tulisan di sini yang bertuliskan "Friend become our chosen family". Ya, di sini secara tidak langsung adik juga melihat huruf dan tulisan dan juga warna. Nah, di dalam beberapa unsur tersebut itu terdapat di dalamnya tipografi. Ya. Kita akan masuk pada prinsip-prinsip tipografi. Di sini ada 3, yaitu legibility, readability, dan visibility. Oke. Baik, kita akan masuk pada legibility. Legibility merupakan pengendalan huruf dan untuk membedakan dari masing-masing karakter dan huruf. Nah, di dalam legibility ini wajib dimiliki oleh huruf yang berguna untuk menghindar dari suatu kesalahan dalam penggunaan huruf. Nah, jadi suatu jenis huruf bisa dikatakan legible jika karakter dan huruf mudah untuk dimengerti oleh satu sama lain. Nah, walaupun huruf tersebut masih bisa untuk dikenali, tetapi distorsi huruf tersebut masih sulit untuk dimengerti, sehingga membutuhkan waktu yang sedikit lama dalam pengenalan huruf tersebut, walaupun ukuran dari hurufnya begitu cukup besar. Selanjutnya ada readability.
Readable light merupakan suatu tingkat keterbacaan suatu teks. Teks yang dimaksud dengan readable adalah yang keseluruhannya mudah untuk dibaca. Sehingga biasanya ini dipengaruhi oleh jargon hurufnya juga. Selanjutnya ada visible light, di mana yang merupakan jarak pandang dari seorang pembaca terhadap suatu objek. Jadi semakin jauh jarak pandangnya, maka visible light-nya tentu akan berkurang. Tetapi jika tingkat readability dan legibility-nya sudah sangat baik, maka saat membaca walaupun dengan jarak cukup jauh pun akan tetap visible gitu. Selanjutnya kita akan memahami tentang apa sih itu fungsi dari tipografi. Ya, di dalam fungsi tipografi ini memiliki banyak yang sangat yang kita dapat dari tulisan tipografi, yaitu satu, kemudahan membaca. Kenapa? Karena hal ini disebabkan oleh jenis dari font dan ukurannya. Yang kedua itu menarik perhatian. Fungsi tipografi yang menarik perhatian untuk sang pembaca ini biasanya digunakan untuk tertata dengan sangat baik dan didukung juga dengan warna-warna yang menarik. Yang ketiga, menciptakan keindahan. Nah, fungsi dari tipografi ini menimbulkan kesan keindahan di dalam huruf yang dirangkai dengan baik. Kenapa? Karena ini bertujuan juga bisa menambahkan suasana yang indah untuk mendukung apabila kita menjalankan suatu bisnis. Nah, di sini juga yang keempat, menghasilkan uang. Ya, ternyata pada penggunaan tipografi dalam bisnis ini juga mampu manfaatkan yang mempunyai nilai jual berdasarkan dari seni grafis yang sangat tinggi. Ya, selanjutnya kita akan masuk pada elemen tipografi. Baik, di dalam elemen tipografi ini ada satu, yaitu huruf teks. Huruf teks merupakan huruf yang tersaji untuk naskah. Pilihan pada huruf teks, unsur keterbacaannya sangat mudah dan juga nyaman. Dan juga ingat, jangan menggunakan font tipografi yang terlalu banyak lengkungan dan berbodi tebal. Kenapa? Karena ini akan mempersulit si pembaca untuk mengerti apa makna dari tulisan huruf dari tipografi tersebut. Begitu. Yang kedua ada huruf judul. Nah, pada penggunaan huruf judul ini biasanya menggunakan huruf yang lebih fleksibel. Kenapa? Yang penting si pembaca itu bisa membacanya dan juga unsur yang terdapat di dalam tipografi itu bisa lebih efektif, sehingga pada penyampaiannya itu mampu dikemas dengan nyaman dan baik atau apik. Maka di dalam suatu unsur penerapan di dalam desain grafis tersebut itu sudah terpenuhi. Begitu. Selanjutnya di sini kita akan mengenal tentang jenis tipografi. Banyak sekali jenis-jenis tipografi seperti pada gambar yang sebelah kiri. Ya, ini masih beberapa. Tapi di sini kita akan membahas tentang Egyptian. Nah, Egyptian merupakan tipografi font jenis huruf yang memiliki ciri sirip, kaki atau serif yang bentuk persegi panjang seperti papan yang mempunyai ketebalan yang sama atau hampir sama ukurannya. Sehingga kesan dari bentuk tulisan tersebut adalah kuat, kokoh, dan juga stabil. Next ada Roman. Roman merupakan jenis huruf yang memiliki ciri kaki, sirip atau serif yang bentuknya lancip pada ujungnya, sehingga mempunyai sebuah ketebalan dan ketipisan huruf kontras di dalam garis-garis hurufnya yang memiliki kesan yang ditimbulkan oleh gaya tulisan tersebut adalah klasik dan juga anggun. Selanjutnya ada sans serif. Ya, sans serif yaitu jenis huruf yang tanpa sirip atau serif. Jadi huruf tersebut mempunyai sirip dalam ujung hurufnya, hanya mempunyai ketebalan huruf yang sama atau yang hampir sama. Sehingga
kesan yang ditimbulkan pada sans serif ini yaitu modern, kontemporer, dan juga efisien. Selanjutnya ada script. Script merupakan jenis huruf yang mirip dengan goresan tangan yang dilakukan dengan pena, pensil tajam atau kuas yang seringnya miring ke kanan. Selanjutnya ada miscellaneous, yang jenis huruf yang merupakan perkembangan dari bentuk-bentuk dari semua huruf yang sudah ada. Jadi dia hanya menambah sebuah hiasan atau ornamen yang berupa garis-garis yang unik dan juga dekoratif. Sehingga kesan yang dimiliki oleh miscellaneous ini merupakan kesan yang ornamental dan juga dekoratif. Ya, baik, berikut ini merupakan contoh-contoh dari tipografi. Ya, adik-adik bisa perhatikan dan juga bisa membedakan baik itu berupa tulisan, warna, bentuk, dan juga goresan-goresan yang terdapat di dalamnya gitu. Di sini ada tipografi keren. Ya, kenapa dibilang keren? Mungkin di sini banyak sekali ornamen-ornamen garis, lingkaran, tulisan, dan juga gambar sehingga membuat si pembaca ini mengerti apa sih penyampaian dari gambar ini, tulisan ini gitu, informasinya. Baik. Yang kedua ada tipografi puisi. Ya, di sini bisa adik perhatikan bagaimana cara penulisannya dan bentuk penulisannya. Yang ketiga ada tipografi nama. Ya. Jadi dengan nama kita juga bisa membuat suatu tipografi. Ya, dengan sedikit goresan, sedikit lengkungan, sehingga memberi kesan yang indah dan juga elegan. Baik, di sini ada tipografi logo. Ya, saat kita membuat sebuah logo, bisa saja kita tuangkan beberapa tipografi di dalamnya, sehingga memberi kesan yang sangat unik. Selanjutnya ada tipografi qt. Ya, di sini juga kita bisa memberi kata-kata di dalamnya dan juga bisa kita tambahi ornamen, lengkungan, garis, dan juga beberapa jenis tulisan sehingga si pembaca menarik untuk membacanya dan melihatnya. Selanjutnya ada tipografi keagamaan. Kebetulan di sini ada tipografi tentang agama Islami gitu. Nah, di sini bisa adik lihat banyak sekali ornamen yang terdapat di dalamnya, ada gambar dan juga banyak warna. Sehingga ini memberi sebuah keterkaitan sehingga pembaca itu lebih mengerti dan tidak bosan. Ya. Di sini juga ada tipografi tulisan tangan. Ya. Ini tipografi yang menggunakan hanya goresan dari pulpen dan juga pensil. Jadi tidak menggunakan aplikasi yang terdapat di komputer. Baik, selanjutnya oke, selesai. Terima kasih buat adik-adik. Semoga pelajaran hari ini dapat kita pelajari ulang lagi, lebih lagi, dan dapat bermanfaat bagi kehidupan kita selanjutnya. Terima kasih dan salam sehat. Jangan lupa belajar lagi. Selamat pagi.